Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Ummi Nur Syabaniham dari jurusan Perbankan Syariah kelas D dengan NIM 90500122086 yang akan membahas mengenai materi kelembagaan dan pendayagunaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Materi pertama ada kelembagaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui Basnas atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Untuk itu Basnas dan LAZ berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada musaki. Bukti setoran itu digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pasal 25 dan 26, zakat yang terkumpul didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun pendayagunaan untuk usaha produktif jikalau kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. Selanjutnya, Basnas dan LAS tidak hanya menerima zakat tetapi juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Nah, selanjutnya manajemen kelembagaan zakat ialah pengelolaan dengan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 Bab 1, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pengelolaan zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana tersebut. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen zakat. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, penggunaan teknologi. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, sumber daya manusia yang terampil. Yang kelima, pengembangan program yang inovatif. Yang keenam, edukasi dan sosialisasi regulasi dan kebijakan. Yang ketujuh, regulasi dan kebijakan. Yang kedelapan, kolaborasi strategis dengan lembaga terkait. Yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas. Program pendayagunaan zakat. Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan ialah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, yang terakhir itu strategi pendayagunaan zakat. Ada beberapa teknis pelaksanaan dari program yang perlu diperhatikan secara manajerial, yaitu perencanaan program, yang kedua monitoring dan evaluasi program, yang ketiga manajemen keuangan, yang keempat pemilihan mitra kerja, dan yang terakhir itu kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.